Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf punten karena Bu Sri Nur Hayati sudah berdiri, maka izinkan saya juga ikut berdiri. Yang terhormat Sesepuh Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Bapak Dandung Danadi, yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Bapak Haji Pujiono, yang terhormat segenap pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, segenap pengurus daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya para Sri Kandi perempuan dari Aisyah Kabupaten Purworejo. Nama-nama izinkan saya dengan segenap kerendahan hati mengajak Bapak Ibu sekalian untuk marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul silaturahim di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saya di sini akan membawakan materi terkait dengan tema membangun kesadaran politik perempuan untuk pemilu yang lebih inklusif. Tema ini adalah salah satu tema yang saya kira penting untuk disampaikan di sini di hadapan tamu undangan sekalian yang mayoritas di sini adalah perempuan, mengingat perempuan di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan demokrasi. Pemilu bukan hanya soal memberikan suara. Pemilu bukan hanya soal datang ke TPS, mencoblos tanda gambar, kemudian mencelupkan jari di tinta dan sudah selesai. Tidak hanya itu saja. Tapi secara substansial, pemilu itu adalah pendidikan demokrasi. Dan dalam konteks hari ini, perempuan seperti yang saya katakan tadi memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pendidikan penguatan demokrasi itu. Pertama, tentunya sebagai pemilih. Yang kedua, sebagai calon yang dipilih, baik itu calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, strategis dalam hal sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu dan pilkada. Tiga itu saja, ada satu lagi. Yang paling strategis adalah peran perempuan di sini adalah sebagai pendidik, sebagai agen untuk melakukan pendidikan politik, memberikan pemahaman politik kepada anak-anaknya di rumah yang sedang beranjak dewasa. Nah, perlu saya sampaikan di sini kenapa perempuan ini memiliki peranan yang sangat strategis. Tentunya kita ketahui bersama bahwa populasi perempuan di Indonesia bisa dikatakan kalau ada yang menghitung pasti jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Nggih mboten Bu? Lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tercermin dalam data KPU di pemilu 2024 kemarin, di mana lebih dari 50% pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau DPT itu adalah perempuan. Situasi yang sama juga tercermin di Kabupaten Purworejo. Dalam catatan kami di pilkada kemarin, di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2024 yang baru saja kita lalui, jumlah pemilih perempuan ini mencapai angka 50,4%. Artinya lebih banyak sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Tapi banyak sedikit pun juga tetap lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, namun hal yang masih menjadi perhatian saat ini adalah
keterlibatan perempuan dalam organisasi politik, dalam struktur politik di berbagai tingkatan itu belum tercapai secara ideal. Penelitian riset yang dilakukan Aryani pada tahun 2023 itu menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan menentukan kualitas pelayanan publik. Jadi ada sebuah fakta. Memang jumlah perempuan yang terlibat langsung dalam struktur pemerintahan, berkecimpung langsung sebagai pengambil kebijakan politik itu belum sebanyak laki-laki. Tapi penelitian ini menyimpulkan keterlibatan perempuan yang jumlahnya sedikit ini ternyata memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi struktur demokrasi di Indonesia. Kenapa demikian? Aryani menemukan bahwa perempuan itu memiliki kecenderungan atau sifat yang lebih cenderung ke sifat yang inklusif. Perempuan juga memiliki sifat yang cenderung empatik, dan juga perempuan ini peduli dengan berbagai macam isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan sendiri, dan sifat-sifat ini yang kemudian membuat pemerintahan berjalan dengan lebih baik. Tentunya karena peran serta perempuan yang kuat meskipun jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak barangkali lebih luar biasa tentunya Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita bicara terkait dengan tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan ketika dia akan berpolitik atau ketika mereka ingin berkecimpung di dunia politik, di dunia pemerintahan, di dunia keaktivisan, tentunya perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan pemilu yang inklusif. Pemilu yang inklusif ini adalah tujuan kita bersama, tidak hanya kami sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga pemerintah memberikan amanah bahwa pelaksanaan pemilu ini harus dilaksanakan secara inklusif. Apa itu pemilu inklusif? Pemilu inklusif adalah pemilu yang memberikan kesetaraan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh informasi, memahami informasi terkait dengan perpolitikan, kepemiluan dan lain sebagainya, dan juga memberikan kesetaraan pada seluruh warga negara untuk bisa menentukan keputusannya secara mandiri. Nah, maka untuk bisa menciptakan pemilu yang inklusif ini dibutuhkan lingkungan yang tentunya aman, ramah, dan tentunya bebas dari diskriminasi. Dalam konteks perempuan tentunya hal yang ini yang tentunya dibutuhkan. Pemilu yang inklusif harus dapat diwujudkan dalam konteks perempuan ini tentunya harus ada tercipta lingkungan yang aman, ramah, bebas diskriminasi sehingga para perempuan dapat mewujudkan hak politiknya, dapat menyampaikan aspirasinya, dapat belajar politik dengan baik dan benar secara menyeluruh. Nah, selain selain itu, kami juga memberikan kesempatan yang luas, pemerintah memberikan kesempatan yang luas untuk melibatkan perempuan sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. Itu juga bagian dari inklusivitas pemilu. Memberikan kesetaraan, artinya penyelenggara pemilu tidak hanya laki-laki. Penyelenggara pemilu tidak hanya kaum pria saja, tapi perempuan juga memiliki kemampuan yang sama. Dan ketentuan sudah mengatur hal tersebut. Nah, kami KPU sebagai lembaga pelayanan demokrasi tentunya harus memastikan bahwa pemilu berjalan secara inklusif, tanpa ada diskriminasi, dan tentunya ramah dan aman bagi perempuan.
Nah, untuk mewujudkan pemilu inklusif, lanjut, Mbak. Sebelum kita lanjut ke tantangan pemilu inklusif, saya ingin menyampaikan terkait fakta-fakta keterlibatan perempuan dalam demokrasi di Indonesia. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk jumlah pemilih Indonesia ini 50% lebih pemilihnya ini adalah perempuan. Terus kemudian terkait dengan inklusivitas soal pemberian hak yang setara pada perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan, kami di KPU Kabupaten Purworejo sudah menerapkan hal tersebut. Pada Pilkada 2024 yang lalu, sebanyak 5.450 penyelenggara pilkada di setiap tingkatan dan setiap jenjang itu adalah perempuan. Angka tersebut mencapai 39% dari total 13.000 sekian penyelenggara pemilu. Jadi dalam perekrutan yang kami lakukan untuk PPK, PPS, KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih, kami memperhatikan afirmasi perempuan karena memang itu diatur dalam ketentuan yang mengikat KPU. KPU mewajibkan harus ada kebijakan afirmasi minimal 30% itu adalah perempuan. Kenapa? Karena fakta di sini adalah perempuan ini sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dibandingkan dengan laki-laki dan kami membuktikan itu. Banyak penyelenggara kami yang perempuan, penyelenggara pilkada dan pemilu yang kemarin yang perempuan ini memiliki kecakapan yang bahkan melebihi teman-temannya yang laki-laki. Nah, selanjutnya berdasarkan data BPS di tahun 2024 kemarin, BPS merekam keterwakilan perempuan di lembaga DPR dan DPRD di seluruh Indonesia ini rata-rata di angka 21 sampai 23%. Artinya belum ada satupun lembaga perwakilan di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat yang mencapai representasi perempuan target di 30%. Semua masih di bawah 30%. Nah, apakah keterpilihan perempuan atau kisaran anggota DPRD yang perempuan di bawah 30% ini apakah tercermin dari proses demokrasi sebelumnya? Sebetulnya tidak, Ibu, Bapak sekalian. Jadi KPU pemerintah pertama dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 memutuskan atau mengatur terkait dengan afirmasi perempuan, di mana ada kewajiban dari partai politik, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik pada saat pencalonan anggota DPRD dan DPR RI ini harus menyertakan perempuan dengan kuota tentunya 30%, dan ini harus tercapai di setiap dapil. Kalau tidak terpenuhi, akan ada sanksi administrasi di mana pencalonannya akan dibatalkan. Ini sebuah konsekuensi yang sangat berat untuk partai politik dan partai politik mengadopsi itu. Dan hasilnya kemarin ketika KPU Kabupaten Purworejo menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo untuk pemilu 2024, sebanyak 37% calon anggota legislatif ini adalah perempuan. Nah, sekarang bagaimana dengan keterpilihannya? Setelah pemilu, dari 45 anggota DPRD Kabupaten Purworejo, 45 kursi yang diperebutkan, ini perempuan hanya bisa memperoleh 10 kursi. Artinya masih di angka 22%. Belum
memenuhi 30%. Dan keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Kabupaten Purworejo ini juga belum merata 30%. Ada satu dapil yang keterwakilan perempuannya ini mencapai 30%, yaitu ada di Dapil Purworejo 4, meliputi Kecamatan Butuh, Kutoarjo, dan Grabak. Di sana dari 9 kursi yang diperebutkan, itu 3 kursi diduduki oleh perempuan. Nah, kondisi ini sejalan dengan penelitian Edward Aspinall dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang dituliskan dalam jurnal Women's Political Representation in Indonesia, Who, When, and How. Aspinall menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia ini memang meningkat. Jadi dari pemilu ke pemilu ini ada peningkatan jumlah keterwakilan. Tetapi dalam proses menuju keterwakilan yang ideal ini, Aspinall juga menemukan bahwa mereka masih menghadapi hambatan struktural dan hambatan kultural yang kompleks. Nah, seperti apa hambatan-hambatan ini? Lanjut. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam memperkuat demokrasi. Yang pertama adalah masih lekatnya budaya patriarkal dan adanya stereotip peran perempuan. Tentunya kita ketahui budaya patriarkal di mana sistem sosial atau struktur sosial yang yang kondisinya adalah laki-laki ini memegang peranan penting dalam setiap sendi kehidupan. Ini mempengaruhi atau menyebabkan munculnya stereotip atau anggapan bahwa perempuan ini dinilai tidak cakap untuk urusan-urusan publik. Urusan-urusan politik, urusan-urusan demokrasi ini hanya cakap dilakukan oleh laki-laki saja. Perempuan ini dinilai hanya cakap untuk urusan domestik atau urusan rumah tangga, urusan mendidik anak, urusan melayani suami. Meskipun faktanya sekarang tentunya hal itu juga sudah tidak sebetulnya benar. Karena saya meyakini seluruh perempuan yang hadir di sini, ibu-ibu sekalian, tentunya punya aktivitas yang luar biasa selain hanya mengurus rumah tangga. Betul nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah beban peran ganda. Nah, ini antara peran domestik dan peran publik. Kira-kira ibu-ibu yang sehari-hari juga mengurus rumah tangga, apakah dan kemudian punya aktivitas lain semacam bekerja di luar rumah, apakah ibu-ibu kesulitan untuk beraktivitas di bidang politik? Kesulitan berorganisasi enggak, Bu? Enggak. Ini luar biasa ya. Mohon tepuk tangannya untuk Aisyah Purworejo. Luar biasa. Berarti yang kedua ini hasil penelitian ini Bu ya. Ini dipatahkan oleh Aisyah Kabupaten Purworejo. Hebat sekali. Nah, tapi secara teori yang kemudian ditemukan oleh para periset, para akademisi, ini menemukan bahwa beban peran ganda di mana urusan domestik dan urusan publik ini akhirnya mengakibatkan ruang-ruang partisipasi publik menjadi sempit. Perempuan menjadi kehilangan waktu untuk mengurusi soal politik, untuk mengurusi soal demokrasi. Penelitiannya begitu bunyinya, tapi ternyata ini dipecahkan oleh Ibu Aisyah dan ternyata ini tidak berlaku sepertinya di Kabupaten Purworejo. Hebat sekali. Nah, selanjutnya, kedua tantangan ini akhirnya mengakibatkan akses informasi politik menjadi tidak merata. Karena kesibukan ibu di rumah, karena kesibukan perempuan bekerja, kemudian dia abai dengan informasi-informasi yang khusus membahas terkait dengan politik.
Situasi ini sejalan dengan penelitian Prihatini dan kawan-kawan di tahun 2024 yang dimuat dalam Journal Advancing Learning and Innovation on Gender Norms. Itu peran tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga, caregiver, dan keterlibatan di ranah domestik membuat waktu dan energi untuk aktivitas politik ini berkurang. Nah, kesenjangan-kesenjangan seperti ini adalah suatu yang nyata di lingkungan kita, dan alhamdulillah Aisyah Kabupaten Purworejo bisa mengatasinya, tapi di luar sana masih banyak terjadi. Dan untuk memastikan bahwa kesenjangan ini semakin pendek, jarak ini semakin pendek, tentunya dibutuhkan pendidikan politik yang menyeluruh dan mengena bagi perempuan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo. Nah, selanjutnya bagaimana sih perspektif atau cara pandang kami menyikapi situasi ini? KPU di sini adalah fasilitator demokrasi, dan kami memahami bahwa kualitas pemilu itu tergantung dengan kualitas pemilihnya. Pemilu semakin bagus, pemilu semakin baik dan berintegritas apabila pemilihnya juga berintegritas. Nah, tentu melihat situasi yang seperti ini, melihat fakta yang seperti ini, kami memiliki tanggung jawab untuk bagaimana sih kita melaksanakan, memastikan bahwa pendidikan politik ini adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan politik ini seperti pada hari ini adalah suatu yang tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena ini selalu senantiasa mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian untuk, ternyata untuk bisa aktif, untuk bisa paham soal politik, kita harus sering ketemu dengan rekan-rekan kita. Kita harus sering mendengarkan, kita harus sering belajar, dan salah satunya pembelajaran itu dilaksanakan lewat seminar pada siang hari ini. Kami melaksanakan pendidikan politik tentunya dengan pendekatan yang humanis, persuasif, dan tentunya inklusif. Tujuannya apa? Tentunya memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang aman untuk belajar politik. Ketika perempuan ini melek politik, ketika perempuan ini paham dengan dunia politik, meskipun tidak terjun langsung ya Bu ya, paham dunia politik ini tidak berarti harus terjun langsung, tapi pemahaman terhadap sistem politik, struktur politik, terutama demokrasi elektoral dalam pemilu dan pilkada, tentunya akan menjadikan kita semua, ibu-ibu sekalian, menjadi orang yang rasional. Orang yang rasional, atau dalam konteks elektoral adalah pemilih yang rasional, tentunya akan menjadi orang-orang yang tidak asal memberikan suaranya. Pemilih yang rasional adalah orang-orang yang tentunya menelaah secara mendalam setiap calon yang berkontestasi, setiap peserta pemilu dan peserta dari pemilu dan pemilihan, menelaah visi misinya, melihat rekam jejaknya, setelah itu ditanya kembali ke hati nuraninya, dan barulah hadir ke TPS untuk memberikan suaranya berdasarkan dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dari Bapak Ibu sekalian, mengamati visi misi dan rekam jejak dari peserta pemilu dan pemilihan. Jadi milih tidak lagi atas dasar adanya pemberian, tidak lagi milih atas dasar disangoni, tapi memilih karena pertimbangan muncul dari hati nurani yang itu berasal dari kontemplasi atau pemikiran Bapak Ibu sekalian setelah melihat visi misi dan program dari calon atau peserta pemilu dan pemilihan. Lanjut. Nah, apa yang kami lakukan? Tentunya dalam konteks penguatan literasi politik perempuan, KPU melaksanakan pendidikan politik dengan
berbasis komunitas. Untuk pendidikan politik seperti ini biasanya kami laksanakan memang dulu menjelang tahapan pemilu dan pilkada atau pada masa tahapan pemilu dan pilkada sampai dengan dilaksanakannya masa tenang. Kami secara langsung maupun lewat struktural kami di kecamatan dan desa, PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi kepemiluan dengan melibatkan dengan turun ke bawah, melibatkan ibu-ibu PKK, majelis taklim, komunitas pengajian, komunitas di desa, termasuk juga cabang-cabang atau ranting Aisyah yang ada di tingkat bawah. Selanjutnya kami juga melaksanakan penyederhanaan informasi pemilu agar informasi tersebut mudah diakses. Kenapa KPU melaksanakan pendidikan pemilih dengan basis komunitas, dengan mendekati komunitas? Hal ini karena sejalan dengan temuan di laporan di Women's Participation and Community Empowerment Report tahun 2022 bahwa komunitas perempuan ini adalah wahana yang efektif untuk memperluas literasi dan membangun partisipasi politik. Sejalan dengan temuan tersebut, kita bisa memahami bahwa, dan saya meyakini bahwa perempuan ketika berada di komunitas yang sama, mereka ini akan lebih mudah dalam menyerap berbagai informasi. Cara gampangannya buatan isin-isin Bu. Misalnya jenengan di komunitas Aisyah yang ada di tingkat desa, kemudian ada penyelenggara pemilu di tingkat desa yang sosialisasi ke komunitasnya panjenengan yang di tingkat desa. Tentunya diskusinya kan lebih enak, diskusinya lebih matang. Ibu-ibu juga berani menyampaikan pendapatnya, nggak isin-isin. Mungkin kalau di sini ya ini sama satu komunitas, ini nggak akan malu-malu, dan saya yakin nanti pasti akan ada banyak pertanyaan karena nggak malu-malu. Nah, konsep berbasis komunitas yang seperti inilah yang kemudian digunakan dalam sosialisasi, karena ketika berkomunitas dalam sebuah komunitas yang sama, maka sosialisasi akan jadi jauh lebih efektif. Lanjut Mbak. Nah, ini saya sampaikan beberapa bukti empiris terkait dampak pendidikan politik terhadap perempuan. Yang pertama, kegiatan pendidikan politik perempuan di Purworejo ini telah meningkatkan partisipasi kurang lebih 18% dalam kurun 2 atau 3 tahun terakhir ini berdasarkan data evaluasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam konteks ini, kami tidak melihat dari tingkat partisipasi perempuannya di pemilu dan pilkada, tapi lebih pada keaktifan, lebih pada peran serta Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama di berbagai tingkatan ketika kami melaksanakan sosialisasi. Dan kami melihat ada peningkatan respon kurang lebih 18% dari perempuan-perempuan yang hadir di dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan, baik itu dari sisi tingkat kehadiran yang meningkat, terus tingkat keaktifannya dalam pertemuan dan lain sebagainya. Selanjutnya, perempuan dengan literasi politik yang tinggi ini akan membuat mereka mampu membuat keputusan yang lebih rasional. Ini yang saya tadi sampaikan terkait dengan pemilih rasional. Ketika Bapak Ibu paham dengan politik, tentunya tidak akan mudah dihapusi istilahnya. Tidak akan mudah dihapusi. Tapi sebelum memilih, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, perempuan-perempuan Aisyah ini, bisa melihat dengan jelas siapa sih yang akan dia pilih, sehingga menghindari adanya salah pilih yang akhirnya menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Terkait dengan pendidikan politik ini, sejalan dengan penelitian Hastuti dan kawan-kawan dalam Asian Women's Journal, yaitu
training berbasis gender terbukti meningkatkan efikasi politik atau keyakinan individu mengenai kemampuan dalam mempengaruhi proses dan pengambilan keputusan politik perempuan. Ini yang hasil penelitian ini yang kemudian menjadi simpulan bahwa pendidikan politik meningkatkan rasionalitas dari orang yang menerima pendidikan politik tersebut. Nah, kondisi itu tentunya akan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam demokrasi lokal, di mana keterlibatan ini tentunya akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo. Kondisi ini sejalan dengan penelitian IDEA Internasional tahun 2021 di dalam studi perempuan dan partisipasi elektoral. Ada sebuah simpulan di sana, yaitu pendidikan pemilih meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas pengambilan keputusan politik dan perempuan. Tadi itu pendidikan politik semua, pendidikan pemilih semua. Ya, karena memang inilah kunci dari penguatan demokrasi di Indonesia, pendidikan politik. Demokrasi ini harus dapat berjalan dengan baik manakala masyarakatnya ini semuanya melek dengan politik, melek dengan demokrasi, ngerti dengan tata negara, ngerti dengan tata kelola pemerintahan. Lanjut, Mbak. Nah, ini dia kira-kira strategi penguatan demokrasi atau kesadaran politik khususnya bagi perempuan. Tentunya yang pertama harus dilakukan pendidikan politik berkelanjutan dan akses informasi yang ramah perempuan. Selanjutnya perlu dibuat modul visual dan konten digital dengan basis media sosial. Kenapa kemudian perlu adanya konten-konten digital dan penguatan sosialisasi dan penyampaian informasi lewat media sosial? Ya, karena sekarang sudah eranya era gadget. Siapa bapak ibu atau ibu-ibu, siapa yang nggak punya WhatsApp, yang nggak komunikasi dengan WA, ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya sudah berbasis HP, semuanya sudah pakai Android, sudah pakai iPhone. Nah, ini harus dimanfaatkan. Ini harus dimanfaatkan. Ini harus menjadi sarana untuk penguatan demokrasi di Kabupaten Purworejo. Caranya seperti apa? Tentunya lewat konten tentang dengan membuat poster, dengan membuat konten, dengan membuat video pendek terkait dengan tema-tema penguatan demokrasi. Selanjutnya perlu adanya pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai religius. Maksudnya di sini adalah perlu adanya komunikasi yang lebih menyeluruh, lebih intens dengan para budayawan, tokoh-tokoh agama, dan orang-orang yang memiliki peranan luar biasa di masyarakat. Dengan tujuan apa? Tentunya harapannya adalah mungkin tidak menghilangkan stereotip terkait dengan perempuan tadi, tapi setidaknya mengurangi. Setidaknya masyarakat nantinya bisa menerima apabila ada pemimpin perempuan, apabila ada perempuan-perempuan yang ingin mengabdikan di jalur politik. Nah, maka komunikasi-komunikasi semacam ini perlu dibangun. Nah, selanjutnya strategi penguatan kesadaran politik melalui jejaring perempuan. Ada PKK, Aisyah, yang tentunya sudah sampai ke tingkat masyarakat, struktur masyarakat yang paling rendah di desa, RT dan RW, RT sampai dasar wisma. Jejaring ini harus diperkuat dan manfaatkan jejaring ini untuk selalu mengkomunikasikan terkait dengan hal-hal yang bersifat yang ditujukan untuk penguatan demokrasi. Selanjutnya adalah perlunya kolaborasi. KPU tidak bisa bergerak sendirian.
Aisyah tidak bisa bergerak sendirian. PD Muhammadiyah juga sama. Pemerintah juga sama. Partai politik juga sama. Semuanya tidak bisa bergerak sendirian. Dunia kampus lebih-lebih. Semua harus berjalan beriringan. Semua harus bersatu, semua harus berkolaborasi, memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu penguatan demokrasi. Dalam hal ini misalkan Universitas Muhammadiyah Purworejo barangkali bisa mau banyak riset-riset terkait dengan demokrasi, terkait dengan peranan perempuan dalam politik misalnya. Terus syukur-syukur bisa misalkan saya belum tahu apakah ada atau tidak, tapi mungkin bisa ditempuh dengan jalan membuat lembaga kajian demokrasi yang afirmatif terhadap kepentingan-kepentingan perempuan. Selanjutnya organisasi seperti Muhammadiyah dan Aisyah ini tentunya memiliki jaringan akar rumput yang sangat kuat di tingkat bawah. Ini juga harus berkolaborasi, harus bersama-sama mendidik perempuan yang menjadi kadernya. Dan mungkin tidak hanya kader-kadernya saja, tapi diperluas. Tidak hanya untuk teman-teman yang sama-sama bergabung di Aisyah, tapi kenapa tidak menyebar ke yang lain? Artinya ibu-ibu sekalian bisa menjadi agen untuk penyampaian berbagai informasi terkait dengan demokrasi. Kemudian pemerintah dan KPU di sini dia memperkuat sosialisasi dan memastikan aturan afirmasi perempuan ini bisa ditegakkan. Pemerintah juga harus bisa memberikan dukungan, khususnya dukungan dalam bentuk program dan kegiatan, mengingat kalau dalam konteks kami di KPU biasanya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang masif ini terjadi pada saat tahapan pemilu dan pilkada. Sementara di luar itu kami tetap melaksanakan sosialisasi tapi dengan segenap keterbatasan yang kami miliki. Nah, partai politik juga memiliki peran yang sama, apalagi ini partai politik. Dia yang butuh suara Bapak Ibu sekalian. Dia yang istilahnya itu butuh biddingnya. Dia juga memiliki peran yang sama dalam mendidik perempuan. Dan saya kira partai politik juga sudah memiliki sudah concern dalam mendidik perempuan yang jadi kader-kadernya. Misalkan ini ada yang dari partai politik, perwakilan undangan partai politik. Oh tadi pagi, sampun kami kondur ini. Tidak apa-apa. Saya kira misalkan ini ya, di Gerindra ada organisasi yang disebut PIRA, kemudian Demokrat ada PDRI, kemudian ada juga Golkar ada Wanita Karya, terus Nasdem ada Garnita Malahayati, terus kemudian PAN ada Puan PAN, ada juga PKB dengan Perempuan Bangsa. Lewat organisasi-organisasi saat ini, saya kira partai politik juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan perempuan di Indonesia dan di bidang politik. Nah, tentunya semua kolaborasi ini akan memperluas jaringan edukasi sampai ke tingkat yang paling bawah, sampai menyentuh pada akar rumput, hingga harapannya menciptakan sebuah ekosistem demokrasi. Ekosistem demokrasi yang terdiri dari orang-orang yang melek politik, orang-orang yang paham terkait dengan demokrasi, dan orang-orang yang berpikir secara rasional dalam menentukan pilihannya. Selanjutnya, dari paparan-paparan yang saya sampaikan di atas, kira-kira ada 3 kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Pertama yaitu kesadaran politik perempuan ini adalah fondasi untuk terwujudnya pemilu yang inklusif. Kemudian yang kedua, perempuan berdaya tentunya akan menghasilkan pemilu yang berkualitas dan demokrasi akhirnya menjadi lebih kuat. Tentunya perempuan yang berdaya dari sisi politik ya, bukan berarti ibu-ibu sekalian harus jadi anggota partai politik, enggak harus. Tapi setidaknya memahami terkait dengan tadi saya katakan terkait dengan demokrasi di Indonesia, terkait dengan cara-cara memilih calon pemimpin, paham cara-cara itu saja sudah cukup dan bisa menyampaikan pada keluarga yang ada di rumah.
Sehingga harapannya nanti ketika pada saatnya kemampuan itu dibutuhkan menjelang pemilu dan pemilihan, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian sudah lebih cakap, sudah paham. Kira-kira mau menentukan arah kemana nih? Kira-kira siapa sih yang harus saya saya coblos istilahnya? Siapa sih yang harus saya pilih? Dan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional. Nah, selanjutnya kami KPU berkomitmen untuk memperluas pelayanan politik yang lebih inklusif. Untuk rekomendasinya, untuk untuk rekomendasinya, saya juga menyampaikan ada tiga rekomendasi. Yang pertama, pada pemerintah daerah, KPU, dan juga partai politik. Tentunya kami berharap, kita semua berharap bahwa ada dukungan-dukungan politik dari pemerintah. Ada dukungan-dukungan pendanaan dan fasilitasi pendidikan politik dari pemerintah. Yang ini tentunya kita butuhkan bersama untuk penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya rekomendasi yang kedua adalah pada kampus, khususnya kalau dalam konteks Purworejo ada beberapa kampus di Kabupaten Purworejo. Yang terbesar adalah Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tentunya kampus diharapkan dapat mengintegrasikan riset dan edukasi untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif. Riset-riset dan penelitian terkait dengan demokrasi yang bersifat lokal ini saya kira masih jarang, masih belum banyak, dan ini adalah sebenarnya peluang bagi lembaga pendidikan tinggi untuk memaksimalkan penelitian-penelitian ke arah sana, sehingga ada banyak rujukan penelitian, ada banyak hasil riset yang bisa menjadi pembelajaran terkait dengan bagaimana sih sebetulnya cara-cara penguatan demokrasi yang efektif untuk bisa dilaksanakan dalam konteks lokal. UMP tentunya, misalkan penelitian di lingkup Purworejo tentunya itu bisa jadi dasar, hasilnya bisa dijadikan dasar dalam bagi pemerintah maupun entitas lain, partai politik, KPU, dan lembaga-lembaga lainnya untuk membuat kebijakan. Siap, satu lagi rekomendasi bagi organisasi perempuan. Tentunya harapan kita, ibu-ibu sekalian, tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja atau hanya berperan double ibu rumah tangga dan bekerja, tapi juga menjadi agen dalam sosialisasi penguatan demokrasi, setidaknya di lingkungan keluarga. Didik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang rasional, termasuk dalam dunia politik, termasuk dalam dunia tata kelola pemerintahan. Dan saya kira dengan kita mendidik mereka dengan baik dan benar, tentunya ke depan harapannya anak-anak kita ini akan menjadi penerus kita, akan menjadi pemilih yang rasional, dan tentunya ketika mereka menjadi pemilih yang rasional di masa yang akan datang, demokrasi di Indonesia akan berjalan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jajaran pengurus PD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, PD Aisyah Kabupaten Purworejo, dan Universitas Muhammadiyah Purworejo, serta hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan untuk pembicara terus yang sedang menjadi pemateri di pagelaran pertama. Untuk yang selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Gus Muhammad Zurul Narobi MPD. Beliau adalah sekretaris Majelis Bina Kader dan Sumber Daya Insan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk penyambut materi dari narasumber yang kedua. Waktu saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya ditaruh. Sudah? Tangan kanannya dibuka seperti ini. Tangan kirinya seperti ini di tangan kanan tetangganya. Saya ulangi, tangan kanannya dibuka.